DPRD DIY Selasa lalu menggelar rapat paripurna dengan agenda utama peresmian dan pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD DIY pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2019-2024. Penggantian anggota DPRD DIY ini terjadi karena salah satu anggota DPRD DIY dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Gunung Kidul, Wahyu Pradana Adeputra, meninggal dunia pada bulan Juni 2021 lalu karena terpapar COVID-19. Sehingga kursi di DPRD DIY digantikan oleh Kuntarti Puspandari SPD. Pengucapan sumpah atau janji Kuntarti dipandu oleh Ketua DPRD DIY Nuryadi SPD. Kuntarti menggantikan Ade berdasarkan SK Mendagri nomor 161.34/4963/2021. Perempuan kelahiran Gunung Kidul 17 Januari tahun 1982 itu akan duduk di Komisi C yang menangani bidang pembangunan seperti ketugasan yang dulu diemban oleh almarhum Ade. Ia juga mewarisi dua ketugasan yang ditinggalkan Ade di lembaga legislatif, yaitu sebagai anggota Badan Anggaran dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD DIY. PDI Perjuangan meraih 3 kursi DPRD DIY dari daerah pemilihan DIY 7, Gunung Kidul, termasuk Nuryadi SPD yang kemudian menjadi Ketua DPRD DIY. Pada pemilu 2019, Kuntarti meraih suara terbanyak keempat dari PDI Perjuangan di Dapil DIY 7 dengan perolehan sebesar 5.249 suara. Ia berada di belakang Ade sebanyak 28.727 suara, Nuryadi sebanyak 16.940 suara, dan Bambang Setio Martono sebanyak 5.971 suara. Dalam sambutannya, Ketua DPRD DIY Nuryadi berharap Kuntarti mampu melanjutkan perjuangan Wahyu Pradana Adeputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan lembaga DPRD DIY, kami mengucapkan selamat atas pencapaian kontingen DIY dalam acara Peparnas ke-16 di Papua, di mana kontingen DIY berhasil memperoleh 22 medali emas, 20 medali perak, dan 32 medali perunggu dari yang semula ditargetkan 15 emas. Ini sungguh prestasi yang luar biasa, yang pantas diapresiasi. Sekali lagi kami mengucapkan selamat. 3. Seiring dengan melandainya kasus COVID-19 DIY ditandai dengan penurunan level PPKM, maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat DIY untuk tetap waspada dan jangan euforia berlebihan atas keberhasilan ini. Marilah kita tetap taat pada protokol kesehatan dan kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, acara pokok pada rapat paripurna siang hari ini adalah pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD DIY sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Sebelum rapat paripurna DPRD DIY dimulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, seraya mohon pada Allah SWT agar rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa mulai. Terima kasih. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan senantiasa mohon petunjuk dan bimbingan pada Allah SWT, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna ke-32 DPRD DIY masa persidangan 3 tahun sidang 2021 pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 13:26 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna DPRD DIY pada hari ini dilaksanakan berdasarkan 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 161.34/4962 tahun 2021 tanggal 3 November 2021 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Antar Waktu peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Saudara Wahyu Pradana Adeputra, Sarjana Psikologi, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2019-2024. 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 161.34/4963 tahun 2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang
peresmian pengangkatan Saudari Kuntarti Puspandari SPD sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD DIY sisa masa jabatan 2019-2024. 3. Hasil rapat Badan Musyawarah anggota DPRD DIY pada tanggal 1 November 2021. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, selanjutnya perlu kami informasikan bahwa sesuai dengan tata tertib DPRD DIY pasal 7 ayat 4, anggota DPRD pengganti antara waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna. Marilah kita masuki acara pokok rapat paripurna DPRD DIY, yaitu peresmian pengangkatan pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD DIY sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Demi lancarnya aksara, pelaksanaannya kami serahkan kepada protokol. Peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ke-1, meresmikan pengangkatan Saudari Kuntarti Puspandari SPD sebagai pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sisa masa jabatan tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan menolong saya. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib sebagaimana telah diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib pada bab 18 disebutkan bahwa pemerintahan waktu dilaksanakan karena alasan 1 meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, atau 3 karena diberhentikan. Kita tidak pernah tahu berapa usia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi masing-masing diri kita. Pada masa pandemi COVID-19 ini, salah satu dari saudara kita, yakni Wahyu Pradana Adiputra, anggota DPRD DIY periode tahun 2019 tahun 2024 dari fraksi PD Perjuangan, meninggal dunia pada hari Selasa
tanggal 29 Juni tahun 2021 pukul 19 WIB akibat COVID-19. Ini sekaligus menjadi pembelajaran yang sangat besar bagi kita semua untuk benar-benar mematuhi apa yang telah menjadi ketetapan pemerintah agar dalam setiap kegiatan kita sungguh-sungguh menerapkan prosedur kesehatan secara maksimal. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 226 garis X garis DPD garis Romawi 9 garing 2021 perihal usulan pemerintahan antar waktu dan penggantian antar waktu, dan dilanjutkan dengan adanya keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.34 garis datar 4963 tahun 2021 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Jakarta atas nama Wahyu Pradana Adeputra almarhum adalah Saudari Kuntarti Puspandari, sarjana pendidikan. Kami berharap bahwa beliau nantinya akan mampu melanjutkan perjuangan almarhum sebagai wakil rakyat dari fraksi PD Perjuangan. Pemikiran yang brilian, keterlibatan yang aktif, dan sumbang-sih lain sangat diharapkan akan meningkatkan citra DPRD DIY sebagaimana wujud dari kepercayaan masyarakat DIY kepada kita semua. Akhirnya, kepada Saudari Kuntarti Puspandari, kami mengucapkan selamat datang, selamat berkarya, dan semoga keadaan Saudari Kuntarti Puspandari akan semakin mewarnai DPRD DIY lebih baik lagi sebagai wujud daripada harapan dan amanah yang dibesarkan oleh masyarakat daerah Jakarta kepada kita semua agar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh anggota DPRD DIY penggantian antar waktu ini sebagai momen bagi kita untuk menjalankan tugas pokok sebagai wakil rakyat dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat DIY. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita semua di dalam menjalankan tugas mulia sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya. Amin. Dengan dilantiknya Kuntarti Puspandari menggantikan Wahyu Pradana Adeputra yang meninggal dunia, maka komposisi DPRD DIY lengkap kembali berjumlah 55 orang anggota. Semoga amanah dan dapat menjalankan tugas dengan baik. Susah kali sinyalnya. Mesti dikejar-kejar macam maling aja. Cari yang paten aja. Kalau perlu, yang datang sendiri. Waduh. Ya. Tinggalan bal-balan, Pak. Jiwa ngapura, sabi ikutin. Terhadap langit, siaran masih itu-itu saja. Hai. Hey Glenn, pakai buat jemur saja kau punya parabola. Kau ini. Tak dapat sinyal, tak jualan online aku. Ganti dengan kabel fiber saja. Tak boros kuota pula. Bos mendadak minta di email kerjaan. Mana pulsa HP gua habis lagi. Pinjam handphone lu dong. Telepon kantor nih. Pakai telepon rumah aja. 1000 menit juga boleh. Gratis. Iki bal-bal mau bengi. Iso diriuan toh?
Desok, wong siaran seminggu wae iso di playback kok. Ah, bosan ketemu menonton. Salurannya itu-itu, Sa. Kita parabola ganti triple play. Katong bisa bikin tugas pakai internet. Dorang saluran banyak. Gratis telepon juga. Begini rasanya internetan pakai fiber. Paten kali kau Inai. IndiHome. Aku nelpon gratis kok. IndiHome. Bisa di playback. Orang bakal ketinggalan bapak mana? IndiHome. Glenn, mau buat PR atau mau nonton TV? Kasih, mau nonton dulu? Sambil belajar mau nonton juga, Ma. Nonton kalau sudah selesai PR-nya. Ma. Bisa di playback. IndiHome, toh. Sebelum terapi di enggal dangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan karena kami memberikan bukti bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru RT 4 RW 2 Telogo Prambanan. DPRD DIY beberapa hari lalu menggelar Forum Group Discussion atau FGD Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023. Forum Group Discussion dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang menghadirkan narasumber Sekda DIY Kadarmanto Baskoro Aji yang memaparkan program dan capaian yang kemudian mendapatkan tanggapan dari akademisi Ari Sujito dan Amirullah Setio Hadi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sekda DIY Kadarmanto Baskoro Aji memaparkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD sudah memasuki tahap keempat periode 2021 hingga 2025. DIY berusaha mewujudkan misi menjadi pusat pendidikan, budaya, serta daerah tujuan wisata terkemuka Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat maju mandiri sejahtera. DIY berupaya melakukan pembangunan mengarah ke selatan pada tahun 2022 hingga 2027 mendatang demi mewujudkan renaissance abang tani dagang layar. Pemanfaatan teknologi informasi akan menjadi tonggak utama untuk mendekatkan diri pada era Pasifik. Sementara Ari Sujito, akademisi Visipol UGM mengingatkan agar pembangunan DIY tetap mengedepankan nilai humanisme dan kesejahteraan. Kondisi masyarakat DIY yang majemuk serta dinamis menjadi tantangan serta konsekuensi yang harus cermat dipahami oleh pemerintah daerah. Ari mengapresiasi Pemda DIY yang telah melakukan reformasi birokrasi. Ia berharap semangat tersebut terus mengalir dan menjadi landasan dalam setiap kebijakan publik yang diambil. Hal senada disampaikan Amirullah Setio Hadi. Ia meminta Pemda DIY untuk mengevaluasi dan mengoreksi kinerjanya pada tahun 2021 untuk menjadi pijakan ke depan. RPJMD kita, Ibu Bapak sekalian, itu berangkat dari 2025 sampai dengan 2005 sampai dengan 2025. Dan 2025 kita tinggal beberapa saat, Bapak Ibu sekalian. Tentu kita pada saat melaksanakan pembangunan di 2023, kita tidak akan terlepas dari RPJMD yang sudah kita susun di 2005-2025. Karena RPJMD kita nanti akan berakhir pada 2022.
Nah, tentu kalau kita melanjutkan RPJPD, maka yang harus menjadi catatan kita adalah kata-kata kunci yang kemarin sudah kita laksanakan itu tidak bisa kita lepaskan dari 2023 yang akan datang. Kata kuncinya adalah berkaitan dengan peradaban baru, kata bermartabat, kata berbudaya, mandiri dan sejahtera. Ini dikuatkan melalui budaya maritim yang semula ada 4 mulia atau papat mulia itu sudah menjadi panca mulia. Saya kira nanti di belakang saya akan sampaikan lebih jauh. Lalu juga kata kunci tentang Renaissance yang waktu itu kita jadikan kata-kata yang kita laksanakan di 2012 sampai 2017 RPJMD, Among Tani Dagang Layar, kemudian di 1722 adalah Abad Samudra Hindia. Kalau kita lihat dari visi RPJPD, Bapak sekalian, adalah mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera. Tentu ini harus kita terjemahkan lebih jauh melalui misi dan melalui program-program kegiatan yang ada. Tapi intinya kita ingin menjadi 3 yang paling kita soroti adalah pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata. Nanti perkembangannya seperti apa di belakang saya sampaikan. Lalu dalam rangka mewujudkan visi RPJPD tahun 2005-2025 daerah istimewa Yogyakarta pada 2025 sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka, ini sudah kita lalui. Tahap 1 adalah 2006-2010, tahap keduanya 2010-2015, tahap ketiganya 2016-2020, dan nanti tahap keempat akan kita selesaikan sampai 25 mulai dari 2021 kemarin. Saya ingin aja itu untuk melihat bahwa isu krusial soal tata ruang dan ekologi Yogyakarta ini nanti solusinya tentu saja bukan sapu jagat yang diselesaikan oleh provinsi, tapi juga kabupaten kota. Soal kemacetan, soal polusi udara dan air, kesemrautan tata ruang, serta ragam masalah sejenis, ini merupakan masalah krusial yang harus dihadapi. Ini letaknya di mana di dalam skala prioritas isu. Tentu saya ingin menekankan bahwa DIY harus mampu menjahit antar kabupaten kota. Sinergi antara keistimewaan sebagai domain penting untuk menjelaskan dalam pendekatan pembangunan dan kelembagaan antar kabupaten ini menjadi kunci. Saya rasa sebagai isu penting soal tata ruang, soal ekologi itu di dalam perbincangan diskurs di masyarakat banyak sekali. Tapi cermin dalam praktek policy itu masih terbatas. Tentu sekali lagi ada wilayah kewenangan yang mungkin diselesaikan di level kota, di level kabupaten. Tetapi frame ini perlu dibaca sebagai bagian integral untuk membangun Yogyakarta secara utuh. Termasuk saya rasa mungkin ini perlu menjadi catatan ya, pelibatan kelurahan sebagai komponen penting dalam pembangunan. Resource mereka juga ada, ya mulai dari dana desa, alokasi dana desa sampai dana IS. Ya, misalnya di situ, ini perlu ada semacam roadmap yang mampu membantu berkontribusi membangun Yogyakarta dalam pengertian utuh. Karena kalau tidak, fragmentasi dalam membuat perencanaan kabupaten kota dengan provinsi, termasuk tata ruang yang dibaca oleh kawasan perdesaan maupun kelurahan, itu membuat tidak efektif. Ini sebagai catatan. Mungkin Bapeda, Pak Beni Nyun Sewu, Bapeda DIY bisa menghimpun clue atau critical issue dari masing-masing kabupaten dan kelurahan di dalam hal perencanaan tata ruang dan ekologi ini. Tanpa itu saya kira nanti klaim antar kabupaten kota gitu termasuk provinsi dan di kelurahan soal kewenangan dan sebagainya. Ini bicara soal kewenangan oke, tapi bicara soal implikasi dari kekeliruan pembangunan itu bisa dirasakan buat masyarakat. Ini catatan saya yang pertama. Berikutnya, next. Di satu sisi kita harus sadari betul bahwa apresiasi capaian pembangunan di DIY itu luar biasa. Saya contohnya beberapa aspek yang kita bisa fisik ya. Di satu sisi pembangunan telah menciptakan pola modernisasi. Ya, kita lihat struktur masyarakat yang berubah dan arus budaya yang dinamis. Namun di sisi yang lain masalah sosial lingkungan makin kompleks. Suka tidak suka kita harus juga
perlu untuk menampilkan audit kerusakan ekologi di DIY itu seberapa besar sebagai basis bijak kita buat perencanaan. Dengan cara seperti itu kita akan tahu bahwa kita di sini dalam posisinya gitu. Nah, saya rasa kalau ekonomi sekali lagi saya sangat apresiasi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekda maupun cara membacanya akibat dari pandemi. Tapi problem-problem pertumbuhan ekonomi nanti di recovery tapi tidak ada perubahan di dalam sektor-sektor yang lain itu akan punya implikasi yang tidak ringan. Bapak dan Ibu, ketika kita melihat di dalam perjalanan pembangunan di DIY ini, rupanya RPJPD kita itu akan berakhir di 2025 dan RPJMD itu berakhir di tahun 2022. Artinya di situ nanti di 2023 itu ini menjadi belong to siapa ini? Saya kira sesuatu yang perlu dapat perhatian kita sekalian. Kalau iya itu nanti gandulnya kemana? Itu saya kira satu hal yang perlu dapat perhatian. Bahwa nanti di 2024 ada kontestasi politik secara masif itu iya. Dan setelah itu saya kira bisa kita lihat. Jadi kalau RPJP-nya itu mungkin tidak ada masalah karena mungkin nanti timely sudah cocok. 2024 ada kontestasi. Mestinya di situ juga ada pemenangnya sehingga 2025 sudah bisa dibuat untuk yang masa RPJP yang berikutnya. Jadi ini saya juga nggak tahu apakah judul sinkronisasi pembangunan DIY 2023 itu memang pengen melihat apa yang terjadi T+2 ataukah memang sudah didesain karena 2023 itu mau gandol kemana. Ini saya nggak tahu, ini masih misteri nih dari judul ini. Yang berikutnya seperti yang kita sampaikan tadi bahwa 2020-2021 ini nampaknya menjadi sesuatu yang cukup krusial karena di sanalah ada banyak hal yang perlu kita koreksi. Termasuk kalau kita bicara tentang indikator kinerja utama, salah satu atau mungkin satu-satunya yang harus jadi perhatian kita adalah ketika pertumbuhan ekonomi itu menjadi indikator utama, maka mau tidak mau kita harus melihat kenyataan antara yang ditargetkan dengan yang dicapai di tahun itu. Oleh karena itu dampak pandemi itu saya kira bukan cuma terkait dengan masalah menurunnya kegiatan ekonomi, kontraksi pertumbuhan ekonomi, meningkatnya korban jiwa dan seterusnya, tapi saya kira secara tata kelola pemerintahan saya kira ini juga perlu dilihat adanya perubahan-perubahan target pembangunan dan juga kalau diperlukan adanya penyesuaian atau koreksi. Di beberapa tempat mohon dikoreksi kalau saya keliru, sudah ada Pemda yang membuat RPJMD perubahan. Iya, jadi direvisi. Itu kalau misalnya pilkadanya baru tahun kemarin atau 2 tahun lalu sehingga masih cukup panjang untuk bisa mengkoreksi itu. Tapi saya kira di tempat kita tidak ke sana arahnya. Nah, di sisi lain ternyata dampak dari pandemi ini juga mau tidak mau kemudian ada satu diskresi yang menyangkut tentang perencanaan dan juga pembiayaan. Sehingga istilah realokasi, refocusing itu kemarin menjadi sesuatu yang agak hype gitu ya. Ya, yang kemudian kalau kita lihat ya ini ya namanya diskresi ya, mesti cepat gitu ya. Dan itu harus yang akseleratif gitu. Tidak perlu terlalu prosedur yang terlalu panjang tapi kemudian menghasilkan sesuatu yang cepat untuk diimplementasikan. Catatan kita lagi adalah bahwa selama masa pandemi ini terjadi, kita nggak tahu kapan ini sampai selesai, gitu ya. Dan saya kira nanti mungkin beberapa indikator bisa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa tensinya mungkin sudah mulai menurun, ya, dengan diturunkannya level PPKM misalnya, mulai dibukanya beberapa objek wisata, mulai diperbolehkannya tatap muka dan seterusnya. Tapi saya kira yang paling penting ternyata dibutuhkan tambahan pendanaan untuk
menghadapi ini semua. Salah satu masalah yang mencuat dalam diskusi tersebut adalah masalah penanganan kemiskinan di Yogyakarta yang hingga saat ini belum seperti yang diharapkan. Bahkan ketika masa pandemik, kemiskinan bertambah. Oleh karena itu, perlu program-program pengentasan kemiskinan yang benar-benar dijalankan agar target tercapai. Ya, itu kemiskinan, Gini rasio, itu indikator yang sejak sebelum pandemi juga tidak pernah tercapai. Ya, Gini rasio itu kita masih selalu tertinggi di Indonesia. Sejak sebelum pandemi, kemiskinan juga termasuk yang sangat tinggi. Sejak sebelum pandemi, tambah kemudian itu tinggi lagi. Dulu kita mentargetkan semestinya berdasarkan RPJMD tahun 2022 itu 7% kemiskinan itu. Dan di tahun 2021 ini mestinya sudah sekitar 8. Tapi karena pandemi nyatanya malah jadi 12,8. Itu kan lebih buruk daripada sebelum RPJMD ini dimulai. Jadi startnya itu yang kita lihat. Jadi kalau kita mau nyusun anggaran 2023, startnya dari 12,8 mau turunkan jadi berapa? Itu jadi perlu kesepakatan dengan DPRD dulu menurut kami. Tidak kemudian dari angka RPJMD yang 9, sekian, karena nyatanya 9, sekian itu tidak tercapai tahun ini. Demikian juga untuk Gini rasio. Jadi untuk hal-hal itu perlu program-program yang signifikan dan perlu program-program yang paradigmanya diubah. Tidak kemudian kita mengikuti program reguler yang selama ini sudah berjalan. Karena dengan reguler yang selama ini sudah berjalan, terbukti tidak pernah tercapai dua indikator tersebut. Itu teman-teman. Masukan-masukan yang didapatkan dalam forum diskusi ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD mendatang. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Untuk kenyamanan dalam berinternet, gunakanlah hanya logo ini. Wi-Fi ID tersedia di banyak area di seluruh Indonesia. Indonesia Wi-Fi, semua bisa online. Dunia dalam genggamanmu. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, belum lama ini menerima audiensi dari Paguyuban TPS 3R, Resep, Kabupaten Sleman. Audiensi kali ini membahas mengenai dinamika dan solusi pengelolaan sampah berbasis 3R, Reduce, Reuse,
dan recycle. Hadir dalam audiensi kali ini tim percepatan pembangunan infrastruktur DIY dan dari Dinas Lingkungan Hidup. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Triyudiana menjelaskan saat ini tempat pembuangan akhir atau TPA Regional Piungan sudah mengalami overload dan memunculkan berbagai masalah yang perlu segera diatasi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memusnahkan sampah tersebut. Untuk memusnahkan sampah tersebut, saat ini Pemda DIY mengambil langkah dengan melakukan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Huda mengharapkan agar sampah yang dibuang ke TPA Regional Piungan tidak semakin membesar dan justru semakin mengecil, agar biaya yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga dapat semakin kecil. Terkait hal tersebut, Huda meminta kepada Kemenkeu untuk melakukan studi agar sampah yang ada di Piungan tidak hanya sekedar dimusnahkan, tetapi diperlukan juga adanya cara untuk mengurangi volume sampah menggunakan studi sejak hulu hingga hilir. Sementara dalam kesempatan audiensi, Ketua Paguyuban 3R Resep Kabupaten Sleman, Budi Isroi, menyampaikan kendala utama yang dialami paguyubannya, yakni terkait dengan biaya operasional yang hanya mengandalkan iuran dari warga sebagai sumber pendanaan dan upah tenaga kerja yang masih rendah. Biaya operasional yang cukup tinggi yaitu berupa pemilahan sampah, pengomposan, dan pembuangan residu. Wakil Ketua DPRD DIY Huda Triyudiana memberikan apresiasi kepada rekan-rekan Paguyuban 3R Resep sebagai pionir-pionir dalam bidang pengelolaan sampah dan akan fokus menindaklanjuti perkembangan-perkembangan yang ada dengan melakukan diskusi-diskusi lanjutan. Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur DIY juga memberikan apresiasi atas dedikasi rekan-rekan Paguyuban 3R Resep dalam membantu pengelolaan sampah dan mengurangi jumlah sampah di TPA Regional Piungan. Rani mengungkapkan bahwa sama dengan air, sampah adalah pelayanan dasar yang mana pemerintah provinsi harus hadir dan bertanggung jawab terhadap tempat pemrosesan akhir sampah yang bersifat regional. Saat ini, Pemda DIY sedang mencari peluang baru melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, yang dalam hal ini mengkaji mulai dari investasi sampai dengan pengelolaan selama 10 tahun. Nah, dalam studi itu, kemarin ketika rekan-rekan Kementerian Keuangan hadir, kami minta, ini masih studi, kami mohon dibantu sekalian studinya, agar jangan sekedar bagaimana memusnahkan sampah yang dari Piungan saja, tetapi juga bagaimana mengurangi volume sampah yang ada di Piungan. Caranya bagaimana? Caranya dengan di studi sejak hulu. Ini ada kaitannya sama teman-teman erat, makanya saya sampaikan. Studi sejak hulu bagaimana? Kita ini sekarang sudah berkembang di berbagai tempat, teman-teman yang bergerak di bidang pengolahan sampah di kecamatan-kecamatan ataupun di kelurahan-kelurahan. Mereka ini bagaimana kalau kemudian ada kebijakan untuk mendukung mendukung gerakan masyarakat yang selama ini memusnahkan sampah atau kemudian mengolah sampah di pihak-pihak di hulu ya sejak di awal mungkin seperti bapak-bapak ibu semua ini ya kan, sehingga nanti jumlah sampah yang dibuang ke Piungan itu tereduksi, tidak kemudian sekarang 600 ton, tahun depan 700 ton, tahun depan lagi 1000 ton, itu kan sangat besar. Tapi kalau kemudian direduksi di awal, saya pernah datang ke beberapa tempat yang menjadi pengolahan sampah. Di situ disampaikan pada kami itu ada pengurangan sampah yang bisa dibuang ke Piungan ketika dikelola di teman-teman di mengolah sampah TPS 3R seperti ini, kira-kira begitu. Sehingga jumlahnya itu nanti bisa yang semestinya itu 100% dibuang ke Piungan bisa dikurangi sampai di atas 50%. Itu kan lumayan kalau kemudian kebijakan itu bisa diterapkan di DIY. Nah, ini lagi kami minta untuk studi. Kalau memang betul seperti itu, kita bisa mengembangkan seperti itu bagaimana kalau kita masifkan, gitu kira-kira begitu. Apakah akan bisa mendukung pengurangan sampah yang dibuang ke Piungan itu sampai berapa persen, kemudian biaya yang keluar sampai berapa persen, akan menghemat berapa miliar, itu yang sedang akan distudi. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, kebetulan ketika Panjenengan rawuh ke sini, saya mengundang juga Bu Rani dan teman-teman semua yang bertanggung jawab di bidang ini agar mendengarkan setidaknya secara lisan dari rekan-rekan semua pengalamannya seperti apa di lapangan sekarang ini. Yang sebetulnya kami sampaikan Bapak Ibu, selama ini kami hidup
di dalam kami operasional kegiatan kami adalah dari iuran masyarakat atau iuran warga. Inilah sumber utama pendanaan kami. Dari hal ini tentu dengan anggaran yang masih sangat terbatas, tentu kami di dalam mengelola SDKD banyak sekali kendala. Biaya operasional yang buat kami yang cukup tinggi, yaitu satu adalah pemilahan, yang kedua pengomposan, yang ketiga adalah membuang residu atau upah distribusi residu, karena selama ini kami bersama dengan DLH untuk mengangkut residu ke TPA Piungan. Kenapa pemilahan termasuk biaya tinggi? Kita tahu masyarakat kita masih belum begitu dengan masalah sampah, sehingga sampah kami masih pilah di hangar kami. Pengomposan wajib buat kami hukumnya, karena salah satu cara kami untuk mengurangi tumpukan atau timbunan residu yang harus dibuang ke Piungan, sehingga kami bisa mengurangi, bisa mereduksi residu yang ada di Piungan. Ada di beberapa teman kami yang residunya bisa sampai 50 ada 45%. Walaupun masih ada yang tinggi, tapi sudah ada yang lebih kira rata-rata 50 sampai 5%. Itu untuk yang kami. Dengan residu yang tinggi ini, itu akan mengabaikan memang Piungan. Apalagi sampaikan Bapak Ibu, ketika Piungan tutup, kami termasuk yang paling bermasalah. Contoh tempat saya, langganan saya itu hampir 800 KK. Ketika Piungan tutup 5 hari saja, kami harus libur. Karena akan menumpuk residu di hangar, itu akan menjadi masalah. Nah, moga-moga nanti Piungan tidak akan tutup kembali, dan semoga nanti bisa terbangun segera kecepatnya. Yang selanjutnya, kesimpulan yang kami sampaikan, pertama, upah tenaga kerja kami masih rendah. Karena sumber pendanaan kami utama dari iuran. Kami menjual lapak itu belum bisa menjadikan pendapatan yang maksimal, karena pertama kami menjual lapak atau rosok, kami belum punya harga tawar dengan para pengepul. Ini sebenarnya kalau kita lihat pengepul itu mereka punya pendapatan luar biasa, tapi kami satu sisi untuk pengepul ini kami yang menjadi masalah. Salah satu rosok kami sangat tidak punya harga tawar sama sekali. Yang kedua, sampah dari masyarakat memang belum banyak terpisah, masih tercampur, baik itu residu maupun organik. Ini yang menjadi masalah. Yang ketiga, semoga tidak akan terjadi kembali ketika TPA Piungan tutup. Ini menjadi problem kami luar biasa ketika kami harus mengelola sampah selanjutnya. Kesimpulannya, satu, dengan pendapatan kami yang rendah, biaya operasional yang kami tinggi, pada kesempatan ini kami memohon, pertama, mungkin tidak dana S itu bisa membantu kami. Karena pertama, bangunan kami semua di tanah desa. Bangunan kami semua mirip joglo. Joglo itu kan bagian dari profil Jogja, khas Jogja. Siapa tahu itu masuk budayanya. Yang ketiga, CSR. Sebenarnya sangat mungkin CSR itu bisa digunakan untuk membantu kami. Di Jogja banyak sekali beberapa perusahaan yang bisa seharusnya untuk membantu kami melalui dana CSR, yang sehingga ketika CSR bisa digunakan untuk membantu kegiatan kami untuk mengurangi beban anggaran negara. Yang ketiga adalah percepatan pembangunan TPA Piungan melalui KPBU, kalau tidak salah, dengan harapan semoga di kemudian hari tidak lagi ada tutup. Cuma masalahnya, apakah benar atau tidak, ketika nanti pihak ketiga yang akan mengelola, biaya untuk buang itu katanya tinggi. Nah, ini menjadi problem lagi buat kami. Pemerintah harus hadir. Ini saya sudah pensiun Pak ya. Dulu juga di PU ngurusi sampah, tapi karena tugas kami di TPA ya. Ini juga saya mengingatkan Pak Uda sebagai wakil masyarakat, negara atau pemerintah harus hadir. Dicatat itu Pak, Undang-Undang Dasar. Jadi pelayanan dasar atas air, kemudian listrik, dan sampah ini adalah pelayanan dasar. Yang perlu kami sampaikan bahwa di dalam regulasi kita memang ada pengaturannya, di mana pemerintah provinsi itu bertanggung jawab terhadap tempat pemrosesan akhir yang itu bersifat regional. Kalau di DIY ini ada TPA yang tidak regional, yaitu di Gunung Kidul dan Kulon Progo. Itu
itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Tapi kalau TPA Piungan ini karena sifatnya regional, terdiri dari menerima sampah dari Sleman, Bantul, dan Kota Jogja, itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah provinsi. Sedangkan yang berada di dalam pelayanan sehari-hari dari masyarakat itu ada di pemerintah kabupaten kota. Meskipun tidak menutup kemungkinan pemerintah di atasnya bisa mengulurkan tangan jika itu memenuhi ketentuan. Itu dulu ya Pak. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Budi, TPA Piungan ini kan kemarin beberapa kali buka tutup ya Pak ya, karena yang memang sudah luar biasa. Kalau dari sisi desain mestinya 2014 itu sudah kolaps Pak. Tapi dengan segala cara optimalisasi kemudian, dan itu waktu itu diserahkan dari Kartomatul ke provinsi. Jadi kelompokan memang di provinsi Pak. Dan ini untuk membuat sebuah TPA baru ini sama seperti keluarnya sama seperti Bapak Dwi Raono gitu ya. Sehingga kami bersama dengan teman-teman dari DPRD, Bapak-bapak Ibu DPRD ini mencoba mencari peluang baru dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi KPBU itu adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dalam hal ini nanti tetap tender Pak ya, kita tidak tujuan langsung, yang ini baru dikaji. Itu mulai dari investasi sampai dengan pengelolaan selama X tahun, nanti dihitung gitu. Pengembaliannya itu bisa selesai mungkin 20 tahun, 25 tahun, itu sangat terkait dengan berapa biaya nanti yang dibebankan kepada pemerintah. Jadi kondisi di TPA Piungan sekarang itu ada area existing, kalau saya atau kami beri nama, itu yang ada sekarang yang kemarin selalu bermasalah. Ini saat ini dilakukan penataan dan persiapan penutupan menggunakan dana APBN untuk 109 miliar 3 tahun mulai 2020 sampai nanti 2022. Jadi serius banget ini karena menurut regulasi kalau kita menggunakan cara sanitary landfill atau open dumping seperti itu, SDM itu harus ditutup supaya tidak membawa dampak lingkungan yang tidak baik ya. Jadi ini dalam rangka tugas menutup sebuah pengelolaan sampah yang dilakukan dengan teknologi terbuka seperti itu. Diperkirakan selesai di April 2022. Tapi dari melihat pergerakan kenaikan sampah saat ini, mungkin di 2022 itu belum selesai penuh, dan itu nanti tugas APBD provinsi untuk menyelesaikan. Ya. Nah, sementara itu yang untuk teknologi baru atau kami sebut dengan proyek KPBU itu berada di sekitar di sana juga. Ini diperkirakan baru siap operasi kalau semuanya lancar itu di 2024 akhir atau 2025 awal. Artinya akan ada TPA antara sebelum ini siap ya, sebelum yang baru siap, sementara ini sudah penuh dan harus ditutup. Itu juga disiapkan oleh provinsi, dan ini adalah lahan 1,9 hektar yang dulu dibeli 2017 ditambah dengan Sultan Ground yang ada di sekitar di situ. Ini sekitar Sultan Ground sekitar 2 hektar. Ini diharapkan selesai atau bisa beroperasi di 2022. Jadi ini ditutup selesai, ini siap beroperasi. Kami betul-betul sekarang ini target waktu yang kritis yang kami berusaha penuh untuk tidak menjadikan Pak Budi dan teman-teman khawatir gitu ada penutupan ya. Mungkin buatan nih Pak, saya juga mohon doa Bapak tetap sehat kita semuanya untuk melakukan pengabdian mengelola sampah ini. Diharapkan ada solusi terbaik mengenai masalah sampah ini, sebab masalah sampah di Yogyakarta menjadi masalah yang sangat penting dan mendesak, apalagi musim penghujan seperti ini. Selain itu, masyarakat diimbau untuk memilah-milah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggaldangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggaldangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit,
melalui titik meridian akupuntur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Kesempatannya awak dhewe rek, ben iso luwih gede, luwih profesional, luwih populer. Abahnya sebenarnya sayang nggak sih sama sih? Sayang loh. Kamu makin cakep pakai kerudung. Kenal ke? Kapten Arjuna, calonnya Rini. Iki kompetisi, kuat-kuatan, sing gak kuat nyingkir, sing kuat oleh Yujum. Jare ben kok klien? Iya klien, Bu. Ning cekalamu ki apa? Setrum apa-apa ngono lho. Komisi C DPRD DIY melalui Pansus Pengawasan Perda menemukan data adanya 14 lokasi penambangan ilegal di lereng Merapi Selatan di daerah Cangkringan, Sleman. Dewan sepakat dengan keputusan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menutup 14 penambangan ilegal dan meminta gunung harus kembali ke gunung. Menindaklanjuti keputusan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menutup 14 lokasi penambangan ilegal di hulu Gunung Merapi beberapa waktu lalu, Komisi C DPRD DIY langsung meninjau salah satu lokasi penambangan ilegal tersebut. Lokasi penambangan yang ditutup tersebut sudah dipasang portal. Usai meninjau di lokasi penambangan ilegal di hulu Gunung Merapi, Komisi C DPRD DIY kemudian melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan perangkat desa di Kelurahan Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Rombongan Komisi C DPRD DIY yang dipimpin oleh Ketua Komisi C Arif Setiadi, didampingi Wakil Ketua Komisi Jimny Rusdin Sinaga dan sejumlah anggota Komisi C lainnya. Ketua Komisi C DPRD DIY Arif Setiadi mengatakan pihaknya sejak bulan Maret lalu telah membentuk Pansus Bahan Acara atau BA nomor 9 tahun 2021 yang tugasnya mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda DIY nomor 1 tahun 2018 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Dewan menilai pelaksanaan Perda tersebut belum optimal. Bahkan ditemukan sejumlah penambangan tanpa izin alias penambangan ilegal. Adapun berbagai temuan antara lain masih ditemuinya penambangan tanpa izin alias peti dengan total 14 penambangan di 2 tempat, yakni 8 penambangan dilakukan di lahan Sultan Ground atau SG dan sisanya memanfaatkan tanah desa. Oleh karena itulah Komisi C ingin berdialog dengan masyarakat dan penambang pasir. Dalam kunjungannya ke Desa Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, Komisi C didampingi Kabid ESDM, Pramuji Ruswandono, yang juga ikut dalam dialog dengan masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir. Berikut pertemuan Komisi C dengan tokoh masyarakat di Balai Desa Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Kami hadir dari Komisi C beserta Pak Pramuji dari SDM ingin memastikan atau ingin mendengar atau ingin melihat dan memberikan solusi terkait khususnya penambangan yang ada di Desa Umbul Harjo. Pak Jimmy kemarin nganunya 4 desa, Pak. Jadi di Cangkringan ini kira-kira meliputi 4 desa sistemnya. Tapi ini alhamdulillah lah 1 desa ini kita bisa bertatap muka, hadir bersama. Nah, penambangan di desa ini khususnya terkait dengan penambangan tanpa izin, penutupan tambang, dan seterusnya, reklamasi, dan seterusnya, untuk kepentingan yang lebih luas, untuk kepentingan masyarakat, dan kita bersama tentu perlu kita ketahui keberadaannya,
kemudian kita ketahui permasalahannya, kita ketahui potensinya, kita ketahui hambatan-hambatannya, untuk kemudian kita carikan solusi yang terbaik. Kalau aturannya ya memang tutup peti itu, tanpa izin itu kita tutup. Dan ini nanti jangan sampai ada perlakuan yang tidak sama antar stakeholder, yang tidak punya izin satu wilayah kita tutup, sementara di wilayah lain tak bisa berjalan dan seterusnya. Harus ada perlakuan yang adil, yang setara terhadap seluruh pemangku kepentingan tentang pertambangan ini. Kemudian apakah bisa dicarikan solusi dan seterusnya, tentu kita ingin tahu seperti itu. Baik, itu pengantar dari kami. Terima kasih sekali lagi. Sebetulnya ini kami udah lama setelah ada Pansus 2021, di mana Pansus 2021 itu penertiban semua tambang yang ada di DIY. Bahkan kemarin staf kami udah saya perintahkan supaya menjadwal untuk 4 kabupaten dan 4 kabupaten. Ternyata tanggal 16 September Pak Gubernur mengeluarkan peraturan. Ya, ini sebetulnya ya mungkin Mas Pramuji ini baru juga udah mau pensiun lagi 1 tahun, atau udah kecewa ini. Jadi khusus masalah apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, ya, kemarin itu rencana saya semua yang ditutup hadir supaya kita dialog. Di sini kan ada 7 yang pakai tanah kesultanan, 7 yang pakai tanah hak milik. Saya pengennya kemarin Mas Pram semua di sini duduk, kita sekaligus menyaksikan, ya, ini. Jadi bahkan dari Pol PP Provinsi kemarin siap, dari Polda siap, ya. Jadi kami di sini dalam sidang ini sebetulnya ya sebagai anggota dewan pengen menampung dan pengen diskusi caranya gimana supaya tambang di Jogja ini bukan hanya di Kepuharjo atau Cangkringan. Jalan keluarnya gimana? Tadi kan ada peraturan 2020 yang dulu ngurusnya di provinsi pindah ke pusat. Ini kan jadi kendala. Jadi kami sebagai anggota dewan pengen yang salah itu warga atau dinas. Ini kan kita, jadi Pak Sultan ini kami dukung. Jadi anggota dewan khususnya Komisi C yang bermitra mendukung. Bahkan sebelumnya saya udah getol, ya, dilala Pak Pramuji baru dan ada COVID. Jadi pansus itu memutuskan penertiban supaya tambang yang tidak jelas, yang tidak berizin itu supaya berizin. Terus dampak ke lingkungan juga, ya. Kemarin yang getol itu laporan ke kantor dari Bantul, khususnya yang Kaliprogo Pak Pramuji, ya. Di situ kan tukang sedot-sedotnya banyak itu. Nah, malah yang langsung diperintahkan gubernur malah Cangkringan. Nah, ini. Jadi saya minta tolong nanti Mas Pak Pramuji, ini warga yang kena dampak ini yang tidak berizin ini gimana? Jadi evaluasi baik yang sudah berizin maupun yang belum berizin ini sudah kita koordinasikan bersama. Memang untuk evaluasi terkait dengan pelaksanaan perizinan, khususnya yang bisa melaksanakan kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan itu yang memang sulit Bu Lurah. Ini yang arahnya untuk melaksanakan kegiatan yang berwawasan lingkungan itu memang sulit. Artinya perlu waktu dan perlu koordinasi terpadu ini untuk UPD lain, misalnya dengan lingkungan hidup, kemudian dengan tata ruang dan lain sebagainya. Jadi yang terkait dengan Pak Juni ini, saya terima kasih, apresiasi yang sudah responsif sekali ini untuk mengantisipasi barangkali dampak dari penutupan pemortalan
tambang di wilayah Merapi ini nanti akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah, khususnya di Kapanewon Cangkringan. Memang diakui bahwa pemortalan saat ini kita awali dengan pendataan pada awal tahun, Bapak. Jadi kami pada awal tahun sudah ada arahan dari Pemda DIY, dari Pak Sekda, untuk mendata lokasi-lokasi tambang, terutama yang belum berizin. Kemudian yang menempati tanah Sultan Ground ataupun dari TKD, itu yang awalnya kami disuruh untuk menginventarisasi dan identifikasi. Setelah data-data itu terkumpul di kami melalui bidang dan balai, ini kebetulan hadir semua ini yang mendata. Ada Pak Pur, Pak Pujo, Pak Ari dan Bu Ika sama Mas Emri, Mas Nandi. Ini sudah kita petakan mana-mana lokasi-lokasi yang belum ada izin. Nah, khususnya untuk yang belum berizin ini mayoritas berada di wilayah darat atau di lahan, bukan di sungai. Ini yang terkait dengan inventarisasi dan identifikasi. Jadi lokasi existing di lapangan itu ada kurang lebih 25 titik lokasi yang dapat kami petakan. Titik-titik tadi yang sudah masuk di Kelurahan Umbul Harjo, kemudian ada di Tirsari, kemudian ada yang di Targo Binangun. Itu yang kami sajikan data-data inventarisasi dan identifikasi. Kemudian dari data-data tersebut dari Sekda berkoordinasi dengan BPBD. Nah, ini untuk antisipasi mitigasi terkait dengan kebencanaan aktivitas Gunung Merapi. Nah, kondisi saat ini sejak 5 November sudah hampir 1 tahun ini status Merapi kan dari waspada ke siaga. Jadi ini kan cukup kita harus waspada terkait dengan erupsi yang fluktuatif. Ini kan dari surat fungsi dari vulkanologi dari BPTKG yang sudah secara resmi menyampaikan kepada bupati, kepada gubernur, bupati, kemudian juga dari Paneu dan dari kelurahan. Ini sudah dari 5 November itu sampai saat ini kan juga belum turun levelnya, masih statusnya waspada. Nah, kemudian rapat koordinasi PERTI itu sudah dilaksanakan 3 kali dengan Kanjeng Gusti Mangkubumi ya, untuk di kawasan DIY sebenarnya, tidak hanya Merapi, tapi khusus yang Merapi memang karena keberadaan pertambangan tanpa izin yang tidak itu lebih dominan. Nah, ini memang dari arahan kebijakan tata ruang itu sebenarnya di kawasan lahan itu kan tidak ada lokasi di situ boleh ditambang karena yang potensi pasir itu berada di sungai, sehingga alokasi wilayah yang boleh ditambang itu sebenarnya berada di wilayah sungai, bukan di kawasan pekarangan atau di darat. Jadi secara regulasi khusus untuk alokasi izin pertambangan rakyat itu tidak bisa diterbitkan karena di situ tidak ada lokasi wilayah pertambangan rakyat di kawasan non sungai. Di sungai pun yang ada dengan menggunakan alat mekanis, jadi tidak bisa manual. Jadi izin-izin yang terbit di sungai Glaga ya? Glaga. Sungai mana, Mbak? Sungai utama yang ada di sini? Ya, Kali Gendol ya. Sungai Gendol itu kebanyakan bentuk izinnya bukan IPR, tapi izin usaha pertambangan operasi produksi yang peralatannya menggunakan alat berat. Itu yang terplot saat ini. Dan saat ini pun karena status Merapi masih aktif, ini karena kewenangan ada di pusat, kemarin ada surat
dari pusat untuk menghimbau menghentikan kegiatannya. Ada 19 pemegang IUP di Kali Gendol, 1 di Kali Kuning yang punyanya Ernawan yang di wilayah Embul pada saat ini. Itu sudah secara resmi kemarin sudah kami sampaikan surat itu karena ditujukan kepada gubernur, kemudian dari dinas menyampaikan ke Bupati Sleman dan kepada lurah di Pemangku terbitnya izin yang 19 tadi. Ini yang penyampaian yang terkait himbauan untuk berhenti karena dari sisi ilmiah kegeologian terkait dengan kebencanaan itu sudah secara resmi statusnya masih status waspada. Diharapkan dengan adanya penertiban terhadap penambangan ilegal ini, maka kerusakan lingkungan dapat diminimalisir dan di masa mendatang tidak terjadi bencana akibat kerusakan lingkungan karena penambangan yang tidak terkontrol.